Get ready for the countdown. Halo, saya Kevin Sejabat dengan akhiran NIM 555. Saya akan menjelaskan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja atau pengusaha dan pekerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja, di mana pekerja bersedia melakukan pekerjaan dengan menerima upah dan tunduk pada perintah pengusaha. Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, hubungan kerja tidak terjadi secara otomatis hanya karena seseorang bekerja di tempat lain, tetapi harus ada perjanjian kerja yang sah antara kedua pihak. Kita masuk ke dalam dasar hukum hubungan kerja. Hubungan kerja diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjelaskan menjadi dasar utama mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan pekerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ahli Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, pasal 1601A sampai 1603Z mengatur tentang perjanjian kerja secara umum. 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker mengatur hal teknis, misalnya upah minimum, keselamatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja. Unsur-unsur hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan hukum, hubungan kerja memiliki 3 unsur utama. Pertama, pekerjaan atau work. Adanya kegiatan atau jasa yang dilakukan oleh pekerja untuk kepentingan pengusaha. Pekerjaan ini bisa bersifat fisik maupun non-fisik, selama dilakukan untuk mendapatkan upah. Yang kedua, upah atau wage. Imbalan yang diterima pekerja dalam bentuk uang dari pengusaha sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan. Upah bisa berupa gaji pokok, tunjangan tetap, bonus, dan lain-lain. 3. Perintah atau subordination. Adanya unsur tunduk atau di bawah perintah pengusaha, artinya pekerja berada dalam hubungan hierarkis dan mengikuti instruksi dari pengusaha selama jam kerja. Jika salah satu dari 3 unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hubungan itu tidak dapat disebut sebagai hubungan kerja. 4. Bentuk perjanjian dalam hubungan kerja. Perjanjian kerja adalah dasar terbentuknya hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Jenis perjanjian kerja. Pertama, perjanjian kerja waktu tertentu, bersifat kontrak dengan batas waktu tertentu, hanya untuk pekerja yang sifatnya sementara, musiman, atau berdasarkan proyek. Tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, bersifat tetap atau permanen. Pekerja memiliki status sebagai pegawai tetap dan mendapat perlindungan penuh seperti pesangon, jaminan sosial, dan hak cuti tahunan. Bentuk perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau lisan, tetapi disarankan tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Harus membuat hal-hal seperti nama perusahaan, identitas pekerja,
jabatan, besaran upah, hak dan kewajiban, jangka waktu, dan tanda tangan kedua pihak. Hak dan kewajiban para pihak. Hak pekerja mendapatkan upah yang layak dan perlakuan yang adil, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan sesuai ketentuan, menjadi anggota serikat pekerja, jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kewajiban pekerja. Pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian. Kedua, mematuhi tata tertib perusahaan. Tiga, menjaga kerahasiaan dan nama baik perusahaan. Keempat, taat terhadap instruksi yang sah dari atasan. Hak dan kewajiban pengusaha. Hak pengusaha mengatur dan mengawasi pelaksanaan kerja, menilai kinerja dan memberikan sanksi sesuai peraturan perusahaan, memutus hubungan kerja dengan alasan yang sah. Kewajiban pengusaha membayar upah tepat waktu dan sesuai ketentuan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, menyediakan sarana kerja yang layak, mendaftarkan pekerja ke program jaminan sosial, melakukan pembinaan dan pelatihan kerja. Pemutusan hubungan kerja. PHK merupakan akhir dari hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dapat berakhir karena: pertama, berakhirnya jangka waktu perjanjian. Yang kedua, penyelesaian pekerjaan tertentu. Ketiga, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan. Keempat, adanya kehendak salah satu pihak atau dengan alasan sah. Kelima, pekerja meninggal dunia. Dalam kasus PHK, pengusaha wajib membayar hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Semua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. Penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Apabila terjadi konflik atau perselisihan, penyelesaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri atau PPHI. Jenis-jenis perselisihan. Yang pertama, perselisihan hak atau karena pelanggaran perjanjian kerja. Yang kedua, perselisihan kepentingan atau karena belum adanya kesepakatan baru. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Tahapan penyelesaian. Yang pertama, perundingan bipartit atau antara pekerja dan pengusaha langsung. Yang kedua, mediasi konsiliasi atau arbitrase melalui Dinas Ketenagakerjaan. Yang ketiga, jika tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industri atau PHI. Perlindungan hukum dalam hubungan kerja. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Bentuk perlindungan hukum tersebut meliputi: yang pertama, perlindungan ekonomi atau melalui upah minimum, tunjangan, dan jaminan sosial. Yang kedua, perlindungan sosial atau melalui jaminan keselamatan kerja dan hak berserikat. Yang tiga, perlindungan teknis atau melalui pengawasan dan keselamatan kerja. Yang keempat, perlindungan moral atau melalui larangan diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Dari semua materi, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia merupakan hubungan hukum antar pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja yang sah, di mana terdapat 3 unsur pokok: pekerja, upah, dan perintah. Hubungan ini diatur oleh berbagai regulasi untuk menjamin keadilan, keseimbangan, dan perlindungan bagi kedua pihak.
Tujuan utamanya adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama. Terima kasih.